Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya, kita sudah mendengarkan Ketua ID Kota Mataram menyampaikan beberapa informasi dalam rangka melawan hoax COVID-19 yang beredar di media. Di video kali ini, beliau akan menyampaikan beberapa fakta bahwa ternyata COVID-19 tidak hanya menyerang, tidak hanya mengenai masyarakat umum saja, tapi juga tenaga kesehatan. Di video kali ini, kita akan mewawancara survivor COVID-19. Survivor COVID-19 adalah orang-orang yang pernah dinyatakan positif COVID-19 dan sekarang telah dinyatakan sembuh. COVID-19 bisa menyerang siapa saja. COVID-19 sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang rekayasa. Apa yang mereka rasakan dan stigma negatif apa yang menempel di mereka yang diberikan oleh masyarakat. Semoga melalui video ini kita sama-sama memahami bahwa COVID-19 bukan aib, tapi sesuatu yang harus dilawan dan para penderitanya harus diberikan dukungan. Karena banyak dari masyarakat kita ini sudah kadung percaya sama hoax ya, jadi mungkin sekalian saya laporkan bahwa dari laporan dari pusat, dari PPID, kebetulan di kami, di organisasi PPID itu ada rilis dari teman-teman pengurus PB per hari kemarin ini yang meninggal dari laporan PB ini sekitar 34 dokter di seluruh Indonesia. Jadi kalau apa yang beredar di masyarakat itu tidak benar, adanya konspirasi di COVID ini. Kemudian di kami sendiri, di ID Kota Mataram, jumlah total anggota sekitar 700, yang positif COVID itu 20 orang. Jadi ada namanya di kami, 20 orang anggota ID Kota Mataram yang positif. Dikemukakan bahwa COVID ini hoax, kemudian konspirasi, itu tidak benar adanya. Mana ada tenaga kesehatan yang mau mengorbankan nyawanya kalau memang itu benar konspirasi. Dari beberapa yang kami rilis dari kemarin bahwa kami sendiri ID Kota Mataram ingin meluruskan berita, ingin meluruskan dari sisi keilmuan bahwa tolong masyarakat juga jangan terlalu percaya arus informasi yang beredar saat ini yang bilang itu konspirasi, bahwa COVID ini nggak apa-apa sama dengan penyakit-penyakit lain. Itu sudah kami luruskan. Intinya bahwa dia tidak akan sama dengan flu biasa. Kemudian ada kekhususan sendiri. Tolong masyarakat juga mari cerdas memilih dan memilah berita. Tolong juga jangan berikan stigma negatif kepada petugas kami. Hilangkan stigma itu, kasihan mereka sudah jadi garda terdepan di dalam merawat dan menangani pasien COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lalu Dodi Setiawan, saya Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini saya mewakili Pak Ketua DPW, beliau berhalangan hadir. Namun pada kesempatan ini di samping saya ada Mas Emilia Syahdi Rasid. Beliau ini Sekretaris Satgas COVID-19 DPW PPNI NTB. Dan di samping kiri saya ini Mas Irwan Hadi. Beliau adalah Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kaderisasi DPD PPNI Kota Mataram. Sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan ini ya. Yang pertama, kami dari Dewan Pengurus Wilayah PPNI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan terima kasih atas acara ini. Kami adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, yang dimana PPNI ini adalah organisasi profesi perawat di Indonesia. Yang dimana dalam pandemi COVID-19 ini
anggota kami itu sebagian besar terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Baik dari tingkat fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, teman-teman yang ada di Pustu, teman-teman yang ada di Puskesmas, sampai dengan Fasiankes tingkat lanjutan. Kemudian di Nusa Tenggara Barat kami memiliki anggota sekitar 13.000 anggota PPNI, jumlah perawat di NTB seperti itu. Sehingga kami satu sama lain bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 ini. Intinya profesi perawat adalah profesi terbesar dalam hal ini yang kemudian terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Saya sampaikan yang meninggal jumlah anggota kami, jumlah sejawat kita di Indonesia itu sekitar 23 orang yang meninggal dengan konfirmasi positif COVID-19. Alhamdulillah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai saat ini tidak ada yang meninggal gitu ya. Namun data tentang NTB nanti saya akan sampaikan gitu ya. Namun update terbaru secara nasional, anggota kita masih yang PDP saat ini yang masih dirawat itu sekitar 119. Kemudian di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu jumlah anggota yang kami himpun yang terkonfirmasi positif dari 10 kabupaten kota sampai saat ini ada 76. Angka 76 ini angka yang lumayan tinggi gitu ya, dengan terpaparnya jumlah perawat sampai saat ini. Namun alhamdulillah per hari ini sudah banyak yang pulang dan saat ini sedang menjalani karantina mandiri di rumah masing-masing. Karena regulasi di dalam COVID ini ketika sudah dinyatakan negatif 2 kali, maka menjalani karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Seperti itu. Di Nusa Tenggara Barat ada 76 yang terkonfirmasi positif. Kemudian yang OTG ada 133, ODP 104, kemudian PDP 6, yang masih dirawat saat ini ada 29 orang. Kami ingin sampaikan beberapa pesan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Nusa Tenggara Barat ya. Jadi saat ini kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Teman-teman tenaga kesehatan dari seluruh profesi, dokter, perawat, bidan, kemudian tenaga kesehatan lainnya, ini kita sedang kemudian berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan mohon kita bersama-sama bekerja dan bekerja sama seluruh tenaga kesehatan maupun masyarakat untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi intinya saat ini kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Karena data real yang kami sampaikan tadi itu adalah ini sebagai salah satu indikator sederhana bahwa transmisi lokal dan penularan COVID-19 ini masih masif gitu ya, masih terjadi di masyarakat. Sehingga kami berharap kita sama-sama bekerja sama dengan masyarakat untuk memutus mata rantai transmisi penularan COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Amandukarti Resi Utomo, spesialis penyakit dalam. Nama saya Dokter Umu, saya dokter bedah plastik di NTB. Saya Dr. Anita Rahman, saat ini saya bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Mataram. Nama saya Dr. Irfan Pratama, saya kebetulan berdinas di salah satu rumah sakit rujukan COVID yang ada di daerah Kota Mataram. Nama saya Irma Kurnia Rahmi, saya bekerja di salah satu rumah sakit di Kota Mataram. Saya bertugas di instalasi gawat daruratnya. Nama saya Nazamuddin, saya seorang perawat. Saya bekerja di salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Komaria. Saya seorang bidan yang sekarang bekerja di ruang bersalin instalasi gawat darurat di sebuah rumah sakit pusat rujukan yang berada di Kota Mataram. Ya, kami sebagai profesi dokter itu memang otomatis mempunyai risiko tinggi ya kena paparan infeksi COVID-19 ini, karena
Ya maupun bagaimana kita sudah menggunakan alat pelindung diri yang sangat memadai pun, karena kita nggak tahu dari mana kenanya, yang jelas dari pasien. Bagaimana prosesnya juga kita tidak tahu persis, karena memang risiko itu sangat besar, selalu ada pada profesi kami sebagai dokter. Jawabannya pun mungkin sama ya, karena ini memang salah satu resiko dari pekerjaan saya. Apalagi saya, kebanyakan pasien saya itu adalah pasien yang harus saya operasi, karena kalau tidak dilakukan operasi akan mengalami mortalitas, atau dalam artian akan dampaknya terhadap kualitas hidupnya dia akan semakin banyak. Jadi, dan tempat operasinya adalah di daerah mulut. Pasien saya kebanyakan adalah pasien yang karena kecelakaan, jadi mungkin salah satunya itu. Tapi kalau saya tidak menolongnya, ya itu adalah salah satu tanggung jawab saya. Untuk alasannya kami sendiri juga kurang tahu ya kenapa bisa sampai kena, tetapi memang ini sebagai resiko pekerjaan, dimana kita bisa bayangkan semahir-mahirnya kita menggoreng ikan, pasti kemungkinan untuk kita keciprat minyaknya juga tetap besar. Mungkin ibaratnya seperti itu. Memang resiko pekerjaan kita selalu dekat dengan pasien-pasien yang infeksius. Selain sebelum COVID ada, kita tidak pasien infeksius seperti TB kita tetap ada kontak. Nah, walaupun kita sudah memakai alat proteksi yang sudah katakan sudah lengkap, tapi seperti yang ada pepatah bilang, sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga. Nah, itu kita juga di situ terkenanya juga. Jadi sebagaimanapun kita proteksi, kalau sudah resiko kerjaan kita dekat sama pasien infeksius, ya kita harus siap untuk terkena juga. Sejauh ini selama kami merawat di IGD, di IGD kami itu ada 2 ruangan untuk ruang isolasinya, jadi otomatis kami akan bertemu dengan pasien-pasien yang ada yang masih statusnya PDP, ada yang sudah terkonfirm positif. Dari yang saya lihat di rumah sakit kami itu sudah menggunakan standar APD yang APD-nya sudah standar. Namanya kembali lagi kita ke takdir kayaknya ya. Dan takdirnya kita sudah menggunakan APD yang sesuai dengan standar, dan kembali lagi resiko pekerjaan kami. Yang ya kadang pada saat itu mungkin kondisi imun kami ada yang sedang tidak fit, ada yang mungkin kecapean jadi kurang fit, jadi mungkin itu yang menyebabkan kami terkena seperti itu. Ini juga banyak saya temui di media sosial ya, pertanyaan serupa. Ini orang-orang tenaga kesehatan ini kan harusnya lebih paham dengan penyakit ini, penularannya, dan APD-nya lengkap, kok bisa sampai kena. Jadi saya ingin sampaikan bahwa sebenarnya kami di rumah sakit itu APD-nya ada tingkatannya. Ada level 1, level 2, level 3. Dan level 3 hanya dipakai untuk menghadapi pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, sedangkan untuk di luar teman-teman yang menghadapi pasien yang terkonfirmasi itu tidak menggunakan APD level 3. Nah, disinilah timbul masalah, karena setelah beberapa bulan wabah ini merebak, akhirnya pasien ini banyak sekali, dan yang masuk ke rumah sakit, pasien-pasien yang tidak terkonfirmasi positif itu banyak sekali, di kemudian hari ternyata dinyatakan positif. Jadi kemungkinan kalau kita berpisah, kemungkinan bisa dari pasien-pasien itu atau juga dari teman-teman nakes kami yang memang sudah banyak sekali yang positif sebelumnya. Masya Allah, menurut saya itu sebuah qadarullah ya, takdir memang. Selama ini memang kita sudah semaksimal mungkin sudah waspada bagaimana persiapan kami selama men-screening pasien, yang khususnya pasien-pasien bersalin yang baik datang sendiri maupun yang akan dirujuk. Kami memang sudah dipersiapkan minimal APD level 2. Kalau memang itu dari rujukannya sudah dinaikkan menjadi pasien PDP atau terkonfirm, kami langsung menggunakan level 3. Sudah semaksimal itu, tapi bagaimanapun ya mungkin itu sudah resiko ya pekerjaan kami sebagai seorang bidan. Mau tidak mau ya harus diterima.
saya sempat terhenyak ya karena nggak percaya. Kemudian saya beritahu sama keluarga bahwa ibu positif gitu loh. Ya keluarga sih pastinya dia kaget sekali dan pikirannya kan juga sama, COVID itu seperti ini kan, jadi membuat kaget seisi keluarga gitu, seisi rumah. Kemudian ya saya beritahu orang-orang terdekat aja, jadi nggak semua kita beritahu, nanti takutnya kaget ya, jadi orang-orang tertentu saja. Nah terus dari sekitarnya juga, kalau kebetulan tetangga itu cukup berpendidikan baik ya di sekitar saya, tapi tetap saja mereka merasa takut mendekat, bahkan ada yang biasanya ngobrol di sekitar rumah itu sudah enggak lagi. Bibi yang biasanya jualan ke situ kita dilewati gitu kan, ketahuan bahwa itu menghindar dari rumah kami, keluarga kami. Keluarga kaget, orang sekitar itu ada seperti ke arah mengucilkan sedikit. Ya, agak dikucilkan memang, tapi ya kami memang paham dan sudah memberikan edukasi kepada keluarga. Suatu saat kemungkinan akan dikucilkan, dan melihat juga seperti yang di tempat lain juga kan ada yang ekstrim juga. Ya, jadi sudah kita edukasi keluarga. Keluarga saya nggak ada yang tahu. Saya tinggal di Mataram sendiri. Keluarga saya kebanyakan ada di Jakarta sama Surabaya. Jadi nggak ada sama sekali yang tahu. Yang pertama kali tahu adalah sahabat saya di Balikpapan. Jadi dia adalah dokter gigi, namanya dokter gigi Minar. Dia yang akhirnya menghubungi orang Jakarta, di mana orang Jakarta adalah guru saya di kedokteran di UI, dan mereka lah yang bergerak untuk mensupport saya. Jadi kebanyakan malah keluarga saya nggak ada yang tahu. Yang tahu adalah sebagian besar adalah teman saya, sahabat saya, dan teman-teman seprofesi. Keluar hasilnya itu benar-benar di luar kuasanya. Jadi kalut iya, kemudian bingung iya. Jadi sesaat itu panik, bagaimana ini, apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, tanggapan dari keluarga itu juga emosional. Saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Jadi memang cukup dramatis bagi keluarga sendiri itu. Bagaimana gitu. Ada yang menangis, ada yang ikut ketakutan dan segala macamnya. Dan itu yang kita sebagai tenaga medis tidak memprediksi itu sebelumnya gitu. Jadi kita sendiri sebagai tenaga medis yang saat ini bertempur itu merasa bahwa kita sudah siap tempur, apapun resikonya, terkena atau tidak terkena itu sudah bagian dari pekerjaan. Tetapi kita lupa bahwa ada keluarga kita sendiri yang ternyata belum tentu siap untuk menerima ini, karena bagian dari stigma dari masyarakat. Di masyarakat pun seperti itu. Jadi karena kuatnya berita-berita hoax, kemudian stigma yang benar-benar luar biasa di masyarakat, itu membuat rasa ketakutan tersendiri di keluarga. Bagaimana nanti dikucilkan, tekanan seperti itu yang ternyata kita tidak pernah prediksi sebelumnya. Nah, jadi lebih ke psikologisnya memang luar biasa sih. Jadi dibandingkan penyakit yang kita sandang, itu stigma dan dampak psikologisnya yang luar biasa. Oh iya, tentunya orang sekitar saya, keluarga pasti kaget, terpukul, bisa kena, udah pakai proteksi itu namanya bisa kena. Ya tentunya, tapi ya saya pahami itu, tapi saya coba memberi mereka pengertian. Ini adalah bagian resiko pekerjaan saya. Resiko pekerjaan saya terkena pasien positif, misalnya saya terpapar juga, itu adalah sebagian resiko sebagai resiko pekerjaan saya. Jadi saya memberikan edukasi kepada keluarga, memang harus secara pelan-pelan, tidak bisa kita
langsung memberitahu ini saya kena ini enggak, kita harus pelan-pelan memberitahunya. Jadi keluarga ya alhamdulillah sepanjang ini awalnya memang agak kaget ya, tapi saya kasih tahu keadaan saya baik ya, mereka hanya bisa menerima. Bisa wajar ya. Kaget adalah hal yang wajar bagi saya. Orang tua saya punya masalah di kesehatan cemasan. Saya berusaha untuk ngobrol dengan adik saya. Adik saya kan lulusan psikologi, jadi saya berusaha ngobrol dulu sama dia. Bagaimana cara biar kita tidak membuat tambah cemas lagi. Karena orang tua saya, ibu saya terutama, dia punya kalau udah cemas, nggak bisa tidur, tensinya akan tinggi dan sebagainya. Akhirnya, dah, kamu atur dah. Penting saya bilang sama adik saya, kamu atur, silahkan. Penting saya sudah terkonfirm. Saya bilang, saya akan dibawa malam ini ke rumah sakit darurat. Akhirnya adik saya ambil waktu yang tepat untuk dapat berbicara. Malam Lebaran baru diceritakan, dikumpulin bapak ibu saya, adik saya kan pada pulang Lebaran, saya nggak dia karena saya udah bilang saya kayaknya nggak pulang. Kumpulin, sempat shock ibu saya, sempat nangis, sempat intinya kaget intinya. Akhirnya saya bilang ini resiko saya bekerja di sini. Ambil hikmahnya sudah ibu. Mungkin saya butuh untuk istirahat selama dari bulan Maret sampai bulan Mei, kita harus terpapar dengan kondisi yang seperti itu. Saya ambil hikmahnya. Saya diizinkan untuk istirahat, ibu. Saya bilang, saya istirahat bu. Tunggu saya istirahat sudah, itu aja. Jadi alhamdulillah menerima. Butuh waktu juga. Ya, butuh waktu untuk menenangkan. Menenangkan ya. Dari keluarga sendiri, orang-orang di rumah itu ya jelas kaget, shock mereka. Karena memang untuk COVID-19 ini yang mereka khawatirkan itu bukan saya sebenarnya, karena mereka tahu saya dalam kondisi baik-baik aja. Cuma yang mereka khawatirkan adalah stigma masyarakat, stigma lingkungan, stigma warga di sekitar. Jadinya pada saat itu saya pribadi setelah dinyatakan positif, saya menghubungi orang-orang terdekat saya, kerabat, tetangga-tetangga, RT, lingkungan. Jadi saya menghubungi mereka untuk minta tolong kepada mereka, tolong support keluarga saya di rumah. Karena saya ini baik-baik aja, jangan pedulikan saya tidak ada masalah sama saya. Cuman keluarga saya di rumah ini harus disupport karena mereka bisa saja stres, bisa saja depresi karena tidak sedikit kejadian seperti ini di masyarakat kita. Jadi alhamdulillah setelah saya berkoordinasi dengan tetangga, lingkungan, alhamdulillah mendapatkan support yang luar biasa dari masyarakat. Yang pertama mungkin respon dari suami ya, kebetulan suami juga seorang perawat yang juga bertugas di ruang isolasi. Kaget ya, tentunya kaget, pertama kaget, tapi pada saat saya dihubungi sebagai seorang yang terkonfirmasi positif, saya berusaha memberikan ketenangan, mungkin dari diri saya sendiri yang harus, karena saya seorang ibu juga yang di rumah kami ada seorang anak yang masih umur 3 tahun. Kalau saya panik, mungkin suami namanya seorang laki-laki ya pasti ikut panik, karena dia ketika akan tahu saya terkonfirm pasti dia bingung bagaimana caranya dia harus sendiri mengatasi kondisi ini. Tapi alhamdulillah saya berusaha menenangkan beliau. Kemudian dari rekan-rekan, teman-teman sejawat semua, teman-teman sahabat, kerabat, tentunya banyak yang sedih ya karena kondisi kami ya. Apalagi kami sama-sama merantau di sini, yang mungkin ada sedikit keluarga, cuman kan tidak ada yang berani saling mengunjungi karena kita sama-sama jaga jarak. Sebenarnya pilek tak pikir perubahan cuaca, jadi nggak saya anggap suatu penyakit yang serius, karena kan kita juga tahu ya gejala yang paling nyolok sebenarnya demam, gejala batuk kering, tapi ada juga yang pilek-pilek. Jadi tapi saya nggak curiga jadi pilek bagian dari itu apa
yang kadang-kadang kita pilek-pilek biasa gitu ya, karena yang gejala yang serius kan tidak saya rasakan gitu. Saya memang gejala yang satu hari yang sangat saya rasakan adalah demam. Jadi demam itu mulai dari pagi, demamnya itu dari 37 dan itu sampai siang itu naik hingga 39,6 dan itu udah saya kasih obat penurun panas tapi dia turun hanya 38. Di samping demam itu yang saya rasakan sangat sakit sekali. Saya nggak tahan soalnya karena ada sakit kepala. Sakit kepala itu saya kalau misalnya saya bikin skala 0 sampai 10 mungkin saya 7 atau 8. Terus selain itu, selain demam sama sakit kepala yang menonjol, keluhan lainnya itu adalah sakit perut, diare. Dan itu diarenya bukan diare yang seperti biasa, tapi itu nyeri sekali. Itu timbul mulai dari hari pertama sampai kira-kira semingguan. Bahkan ada sisa-sisa gejala itu di 2 minggu sejak saya terkonfirmasi COVID. Saya itu ada satu kejadian sebenarnya ini agak-agak ini Dok. Saya itu pada hari pertama saya demam sampai 2 atau 3 hari saya tuh nggak berani tidur. Karena kalau saya tidur saya takut nggak bisa bangun. Karena sakit banget, benar sakit. Nggak mau lagi. No. Utamanya di kepala ya, sakit kepala ya. Sama sakit perutnya, mual, muntah, nggak enak. Sepanjang yang saya ingat, saya tidak ada mengeluh keluhan respirasi. Tetapi setelah keluar hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa saya terpapar COVID-19, itu saya meng-flashback lagi. Apakah betul tidak ada sama sekali gejala? Ternyata setelah dirunut, saya mengalami sedikit nyeri kepala yang rutin. Jadi dalam seminggu terakhir itu bisa muncul selang sehari. Nah, itu yang muncul selama 1 minggu sebelum dilakukan pemeriksaan. Nah, sebelum-sebelumnya 3 bulan sebelum itu tidak pernah muncul. Nah, ketika 1 minggu sebelum pemeriksaannya positif itu saya mengalami pusing, kemudian nyeri kepala sebelah, terkadang sampai vertigo, agak keliangan atau pusing itu. Gejala awal itu saya runut dulu. Awal saya dikatakan positif tanggal 22 Mei. Sebelum 22 Mei itu 3 hari sebelumnya saya memang ada merasakan pilek dan ya hanya setahu saya pilek aja, pilek demam sih tidak ada. Pilek di hari Kamis saya sudah mulai merasakan agak nyeri menelan. Nah, pada waktu itu sebelumnya ada teman yang tepat terjadi sama saya dikatakan positif sebelumnya. Nah, pada tanggal 22 Mei hari Jumatnya itu saya dilakukan evaluasi swab pertama dan keluar hasil hari Jumat malam dan saya dikatakan positif. Akhirnya saya dibawa untuk diisolasi. Jadi gejalanya saya mungkin alhamdulillah gejala ringan aja seperti pilek sama nyeri tenggorokan itu aja. Untuk gejala lain berat alhamdulillah tidak ada. Saya gejalanya seperti nggak ada di pernapasan, nggak ada masalah respirasi, tapi gatal di kulit. Kalau digaruk itu dia seperti kayak habis kita dipukul, terus panas. Itu ada sekitar sebelum saya dinyatakan positif sekitar 2 atau 3 hari sebelumnya. Itu saja. Yang lain masalah respirasi dan batuk enggak ada. Kalau untuk gejala sendiri, saya hampir menganggap bahwa saya tidak merasakan gejala apa-apa. Tapi setelah dinyatakan positif, ya saya runut lagi ke belakang. Ternyata setelah saya runut-runut, sekitar 2 atau 3 hari sebelum saya dilakukan swab, saya merasakan gejala seperti batuk pilek. Batuk pilek dan yang paling aneh saya rasakan itu ada rasa sakit tenggorokan yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Nggak parah tapi aneh rasanya gitu. Itu aja sih. Ini di tenggorokan. Di tenggorokan. Kalau di flashback kembali ya,
saya pada tanggal 24 pas Idul Fitri, kita Idul Fitri itu saya sudah dikatakan terkonfirm, dihubungi oleh Satgas kami. 2-3 hari sebelum itu memang saya merasakan sakit kepala. Atau tidak tahu, mungkin karena saya juga kadang punya penyakit vertigo, sakit kepala dan tenggorokan terasa kering. Tapi alhamdulillah selama proses dari sejak saya terkonfirm sampai saya alhamdulillah dikatakan negatif, alhamdulillah sehat, tidak ada keluhan apa-apa. Iya, tidak ada gejala. Dari segi pernapasan tidak ada, alhamdulillah. Saya pikir sama aja ya, kalau orang sudah terdiagnosis confirm apa namanya PCR, itu berarti kan kita confirm COVID-19 yang dianggap sebagai COVID-19 yang tidak bergejala ya. Jadi tetap ya kita harus diisolasi ya, yang sudah disiapkan oleh tugas COVID itu ya. Nah, ya kalau misalnya dia berat ya mungkin sedang berat, mungkin harus dirawat secara khusus itu, karena ada evaluasinya serial dan penanganannya juga lebih beda sekali soalnya. Jadi harus penanganan khusus ya. Sama kami dapat protokolnya sama sih, mulai dari misalnya sudah terkonfirmasi dengan gejala, lalu dilakukan tindakan isolasinya seperti apa, lalu pemberian obatnya pun sama. Saya rasa udah ada protokolnya dan itu sama. Gejala yang ditimbulkan karena COVID itu bermacam-macam. Saya kebetulan adalah salah satu yang punya gejala tapi di gastrointestinal. Sedangkan gejala memang yang paling banyak di masyarakat, yang masyarakat tahu itu adalah di respiratorik. Karena kan COVID-19 itu dia menyerangnya di bagian mukosa, dan mukosa itu awalnya dari saluran nafas bisa sampai ke semua organ. Dan karena saya nonjol gastrointestinal, jadi saya nggak terlalu, misalnya ada dokter ada sesak atau ada apa, teman-teman ini banyak yang khawatir karena kan saya memang drop banget dok, awal tuh drop banget, jadi saya harus di infus dan sebagainya. Semuanya tergantung dari apakah pasien ini bergejala ringan, sedang, berat, atau tanpa gejala sama sekali. Jadi perlakuannya semua sama, tetapi obat-obatannya mungkin ada yang lebih untuk pasien-pasien dengan gejala ringan, atau yang dengan komorbid ada tambahan obat. Kemudian dengan yang sakit berat otomatis dia menggunakan alat-alat bantu nafas dan segala macamnya. Sejauh yang saya tahu sama, tergantung gejala. Gejala ringan sama pasien yang saya lihat sebelumnya tidak, pengobatannya sama. Saya di gejala sedang, walaupun pegawai itu pegawai kesehatan atau umum tetap sama. Gejala berat pun diperlukan sama semua. Tidak ada perbedaan, pengecualian. Ini mau tenaga kesehatan atau pasien atau orang benar-benar kesehatan, itu semua sama. Sama. Oke, sama. Kami di isolasi mandiri, diisolasi di rumah sakit darurat. Pemberian obat sama seperti biasa. Kami diberikan obat antivirus, terus makan seperti biasa 3 kali sehari, diperlakukan seperti biasa, seperti pasien-pasien lainnya. Jadi sama. Tidak ada perbedaan. Ya. Kebetulan di tempat saya dirawat, bukan hanya tenaga kesehatan yang dirawat di sana, ada juga masyarakat umum, dan di sana kami juga bisa saling berbagi cerita dengan pasien lain. Dan di sana kami yang tenaga kesehatan maupun masyarakat umum mendapatkan fasilitas yang sama dan pelayanan yang sama. Mungkin jenis obatnya aja yang berbeda, disesuaikan dengan gejala masing-masing. Menurut saya tidak ada perbedaannya, semuanya disamakan. Kami diperlakukan sebagai seorang pasien juga di sana. Semuanya ya diberikan obat-obatan sesuai dengan keluhan kami masing-masing, dicukupi kebutuhannya, makannya cukup, kebutuhan vital apa yang ingin diperlukan diberikan sama seperti pasien yang lainnya. Tidak ada perbedaannya karena kami tenaga kesehatan atau apa. Tidak ada hal yang istimewa. Kami sama seperti pasien biasa.
untuk warga Indonesia ada ya, semua warga Indonesia saya bahwa penyakit COVID-19 itu bukan suatu aib. Penyakit ini memang menular, sangat menular. Tapi ketika kita menggunakan pelindung seperti masker dan kita sudah melakukan cuci tangan yang baik ya untuk menjaga jarak, saya pikir itu tidak akan membuat semudah itu menularkan. Jadi kalau ada keluarga yang memang sudah confirm suatu COVID-19, apakah dia bergejala atau tidak bergejala, kalau memang sudah dinyatakan sehat, sembuh, ya itu berarti bisa kembali ke masyarakat tanpa harus ada suatu diskriminasi karena memang itu sudah dinyatakan sehat, ya. Gitu. Masyarakat tidak perlu mengucilkan. Tidak perlu mengucilkan. Kalaupun dia ada satu anggota keluarga yang misalnya dia positif, kemudian dikarantina, bukan berarti satu keluarga itu dia menjadi suatu yang sangat berbahaya. Tidak perlu seperti itu karena memang protokol itu kan sudah ke masyarakat sudah diberikan edukasi ya, termasuk ya kami juga kan di keluarga kami seperti itu. Stigma itu COVID-19 tuh, kalau kena COVID-19 tuh kayak kita bertarung sama diri kita. Ada masa dimana saya itu kayak hanya kita sama COVID-nya aja. Nggak mau, misalnya kita mau punya obat sebaik apapun, mau dokter baik apapun, itu nggak ada. Yang bertarung tuh kita sama COVID-nya. Nah, sebagai orang yang mungkin tidak mengalami COVID atau memiliki seseorang yang punya COVID, alangkah baiknya adalah mendukung mereka. Karena ini beneran, saya mengalami karena masa sakitnya itu, saya tuh malah, ya itu tadi, tiap pagi tuh akan ada orang yang nelpon saya untuk nanyakan, kamu masih hidup nggak? Tuh pagi, jadi seminggu 2 minggu tuh kayak gitu. Jadi kalau saya nggak ada kabar tuh pasti semua orang kayak, kamu masih hidup nggak gitu. Itu kayak karena kita nggak tahu, karena kita sebenarnya nggak tahu, bahkan saya sebagai dokter pun kita nggak tahu ini COVID itu mengarahnya kemana gitu kan. Saya masih muda, kebetulan saya maksudnya masih muda dan saya cukup energik untuk saya memang olahraga. Tapi secara stamina kan bagus, tapi kita nggak ngerti ini perjalanannya sampai mana kan. Nah karena itu stigma yang saya dapatkan, saya mengalami sedikit hal yang membuat saya kecewa, yaitu memang stigma ini yang membuat kita menjadi lebih kayak kok nggak ada yang mendukung saya gitu. Walaupun sebenarnya kayak saya ini sebenarnya nolongin masyarakat loh. Saya kan kemarin tuh kalau saya nggak mau, misalnya saya tidak melakukan tanggung jawab saya sebagai dokter untuk melakukan operasi, mungkin saya nggak akan sakit gitu. Tapi karena saya melakukan tindakan itu, saya dapat, entah saya dapat dari siapa, saya nggak tahu juga. Tapi tolonglah dikasih apresiasi, paling enggak kalau memang tidak dapat memberikan dukungan, tolong mungkin didoakan. Itu adalah cara yang terbaik untuk menolong orang. Kalau boleh saya tambahkan tuh, dia penyakit itu tuh bukan penyakit yang kalau orang bilang, oh ini flu biasa, ini kita nggak tahu, dari dunia manapun tuh tidak tahu sampai mana dia, maksudnya gejalanya ringan, sedang atau beratnya itu. Nah kalau misalnya kedapetan sama orang, saya akhirnya paham kalau orang yang kena gejalanya misalnya pilek, batuk atau respiratorik, mereka kan ancaman untuk kematiannya lebih tinggi dibandingkan kalau misalnya saya yang gastrointestinal. Kan kalau misalnya di respiratorik itu langsung nutup kan, jalan nafas tuh pasti nutup, dan itu udah berarti nggak ada pertolongan lagi. Cuman ya itu tadi, kita nggak bisa menyepelekan ini, kita masih bertarung. Dan kalau misalnya memang ada yang nggak kena, ya mungkin itu rezekinya dia untuk tidak kena. Ini mungkin yang penting ya, sebenarnya penyakit ini bukan aib, jadi tidak perlu ditakuti.
orang yang sedang mengisolasi diri itu sedang berusaha untuk menyelamatkan banyak orang. Dia mencegah dirinya untuk menularkan banyak orang agar di sekitarnya tidak terkena, yang rentan dan orang-orang lansia yang punya komorbid tidak tertular, sehingga kita sama-sama bisa menang. Sehingga kalau seandainya mereka ini sedang berusaha menyelamatkan kita semua, kenapa harus di stigma? Mereka ingin sembuh. Bagaimana cara kita membantu mereka sembuh? Yaitu dengan tidak memberikan stigma negatif terhadap mereka. Artikel-artikel yang ada di yang berseliweran di FB, ada di Twitter, media sosial itu sebaiknya dicari dulu kebenarannya, jangan langsung disebarkan. Kalau disebarkan itu akan membuat kepanikan di dalam masyarakat. Mungkin ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan ke masyarakat. Yang pertama, mari kita bekerja sama untuk menghadapi wabah ini, karena tidak bisa wabah ini selesai hanya dengan perjuangan beberapa elemen masyarakat aja. Harus semua bahu-membahu ya. Terus yang kedua, mungkin terkait stigma masyarakat, saya minta kepada masyarakat, saya mohon sekali untuk masyarakat yang di lingkungannya ada yang terkonfirmasi positif, supportlah mereka, keluarga mereka, karena mereka akan menjalani hidup selama 14 hari tidak bisa keluar rumah. Kita harus pikirkan bagaimana makan minumnya, psikologis mereka, kebutuhan pokoknya dan sebagainya. Terus ini poin yang terakhir yang ingin saya klarifikasi juga untuk masyarakat, karena ini saya juga dapat banyak pertanyaan, terutama berseliweran di media sosial. Pertanyaan ini begini narasinya, ini orang-orang yang tenaga kesehatan yang dinyatakan positif itu adalah atas perintah atasan mereka, dan mereka mendapatkan uang supaya mau dijadikan pasien positif COVID-19. Jadi saya ingin klarifikasi di sini bahwa itu berita yang tidak benar. Justru di rumah sakit atasan kami itu pusing di sana tuh, pusing karena banyak tenaga kesehatan bawahan mereka, staf mereka yang terkena. Jadi beberapa pelayanan mereka di sana itu justru lumpuh dan dikurangi porsinya karena memang kekurangan tenaga. Terus dituduh seperti ini, dapat uang dari mana, Mas? Itu yang ingin saya klarifikasi kepada masyarakat. Tidak benar. Tidak benar sama saya sampai detik ini. Tidak ada yang lucu, ya betul. Lucu sekali ketika mendapatkan narasi seperti, wah ini sampai ada teman di sana di tempat saya diisolasi mendapat telepon, woi kamu berapa juta kamu dapat dijadikan, kan lucu seperti ini, justru menyakitkan sekali gitu. Ya, terus. Pada masyarakat kita ini mungkin tidak perlu kita berpikiran terlalu menghantui pikiran-pikiran kita itu dengan sesuatu yang negatif ya. Paling tidak marilah kita menanamkan dalam diri kita pribadi masing-masing, tanamkan pikiran-pikiran positif. Karena dari pikiran-pikiran yang positif itu akan muncul sebuah kekuatan imun yang kuat untuk melawan adanya virus ini. Karena kita berada di era pandemi COVID. Kemudian mungkin dari stigma-stigma yang mengatakan kami tenaga kesehatan ini sebagai seorang penyebar virus, tolonglah hilangkanlah stigma-stigma itu, beri kami dukungan. Karena apa? Kami juga butuh dukungan dari masyarakat. Kami juga tidak hanya sampai di sini kami akan berjuang, karena kita tidak tahu sampai di mana sampai di mana pandemi ini akan berakhir. Perjuangan kita akan panjang kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kalau tidak ada kita saling merangkul. Dari mana lagi kekuatannya? Kami juga, kita sama-sama manusia. Mari kita dukung. Mari kita kerjasama, saling mendoakan. Semoga pandemi ini segera berakhir. Biar kita juga tidak ada yang mau hidup seperti ini. Agar semua ini berakhir, kita bisa hidup dengan tenang, kita bisa hidup dengan damai, tanpa harus saling menghujat. Dalam melawan COVID-19, masyarakat dan tenaga kesehatan beserta seluruh pihak harus bersama-sama, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Semoga melalui video ini stigma negatif yang beredar di luar sana tentang tenaga kesehatan
bisa teratasi. Nantikan video berikutnya, di mana kita akan mewawancara seorang dokter spesialis forensik tentang mengapa jenazah pasien COVID-19 harus diperlakukan sesuai dengan protokol yang sudah ditetapkan. Siti Rahmatul Aini, Info Lombok, melaporkan dari Mataram, Nusa Tenggara Barat.